Oke, pemirsa, kali ini kita akan review cara perawatan serut bergaya rough ya. Untuk sebelum itu mohon dukungannya, like, komen, dan share-nya dan subscribe-nya supaya kita bisa bertemu ke season-season yang lebih wow lagi tentunya. Oke, let's go. Jadi untuk perawatan serut yang bergaya connecting reef ini ya, itu sama, cuma kita ada sedikit ya tambahan ya untuk unsur titik tumbuh yang di bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harus kita buang ya, sehingga dia itu nanti kesannya akan transparan dan tidak seperti bola-bola, sehingga kayak versi taman ya nanti akhir jadinya ya. Jadi perlu diketahui, jadi daun yang titik tumbuhnya menghadap ke bawah seperti ini harus kita buang dulu ya. Nah, dan seperti biasa yang over seperti ini kita harus buang dulu ya, supaya nantinya akan lebih mudah untuk meratakannya. Makanya kalau yang over ini nggak dibuang, dia akan menjadi kanibal ya. Setelah dia menjadi kanibal, akhirnya nanti akan banyak yang mati ranting di dalamnya karena kesedot dengan yang besar ini. Nah, ini kalau nggak cepat dipotong, dia akan lebih besar. Nah, perkembangannya akan lebih cepat seperti ini. Nah, ini satu contohnya ya. Nah, ini kalau nggak cepat dipangkas atau dipotong, dia akan besar dan akan menyebabkan banyaknya mati ranting di dalam akhirnya. Karena satu, kurangnya sinar matahari yang masuk, dan yang kedua, makanan diserap dengan yang over ini. Jadi harus kita buang dulu ya. Perawatan bonsai sudah jadi seperti ini harus maksimal ya, jangan sampai telat atau terlambat. Kalau kita terlambat maka akan fatal, ada mati ranting, terus ada penyakit di dalam karena sinar matahari tidak bisa masuk. Nah, ini sudah mulai ada bibit-bibit penyakit ya. Penyakitnya serut seperti ini. Nah, kita lihat ini di daun ada bercak putih yang bolong-bolong. Nah, ini kalau dibiarkan akan merusak nantinya, akan mengganggu performanya si serut kita. Akhirnya banyak tidak hijau, banyak titik putih akhirnya tidak enak dipandang. Nah, karena itu kita harus rajin untuk ngontrolnya ya. Nah, biasanya setelah kita press nantinya kita harus beri nutrisi tambahan, kita semprot dengan fungisida juga supaya jamur dan penyakit-penyakit dia tidak hinggap di bonsai kita, supaya bonsai kita tetap sehat dan kita menambahkan nutrisi tambahan intinya. Supaya apa? Nanti kalau sudah selesai kita press semuanya, nah, titik tumbuh yang akan muncul yang baru-baru kompak nanti, jadi sehingga ini akan lebih rapat lagi dan lebih kompak lagi nanti gaya tumbuhnya. Kita buang dulu supaya nanti kesannya lebih transparan. Jadi bawahnya kita buang dulu, titik tumbuh yang ada di bawah kita potong juga, sehingga mengurangi kesan kayak bola. Jadi nggak natural nanti kesannya, malah kayak taman ya, nggak bagus juga, dan ranting rantingnya akan tertutupi, kurangnya transparan akhirnya. Garis-garis crown juga kita perjelas ya. Nah, jadi nanti garis-garis crown nih, nah ini harus jelas nanti
istilahnya sap-sap atau awan-awannya harus jelas. Ini jadi kita jangan takut ya, itu jangan takut wah nanti nggak kompak lagi, wah nanti nggak gembel lagi, ya jangan takut. Kalau kita motongnya bersama, terus kita kasih pancang tumbuh, maka tumbuhnya akan lebih kompak malah. Ini awan-awannya sudah mulai kelihatan lebih tegas ya. Nah ini ya sudah mulai kita pertegas lagi. Sementara kita pangkasi ya over dulu supaya nanti lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah yang over habiskan dulu. Biasanya kalau nggak kita buang dulu nanti kita bingung. Nah, kalau sudah nggak ada, tinggal kita natanya itu mulai dari bawah mau dari atas itu mudah. Jadi ingin bingung kalau kita mau press atau apa, buang dulu yang over atau yang nggak kepake dulu. Nah setelah kita press semua ya, komposisinya mulai kelihatan, crown-crownnya atau garis komposisi sudah mulai nampak ya. Nah, dan sudah terkesan transparan, jadi enggak tertutup. Istilahnya transparan itu dari batang utama, cabang, subcabang, ranting, subranting ini kelihatan semua. Kalau kita lihat dari dekat ya, itu akan terlihat semua, nggak ada yang tertutupi. Istilahnya nggak ada yang tutup daun begini, jadi transparan, jadi komposisinya kelihatan semua. Oke, coba kita lihat dari dekat ya biar lebih pas lagi. Nah kita coba lihat dari dekat ya. Nah itu cabang, subcabang, ranting, subranting kelihatan semua. Jadi kanopinya hanya di atas, tajuk-tajuknya hanya di atas. Nah, amat sangat jelas sekali kalau kita lihat secara dekat ya. Wow keren. Nah, komposisi crown lebih dapat, lebih natural kesannya. Nah jadi kedalamannya pun jelas. Nah, ini connecting roughnya menyatu. Nah tadi kita sudah lihat secara detail ya, dari dekat pun juga kita sudah melihat komposisinya, cabang subcabang dan anak cucu rantingnya terlihat transparan ya. Dan kalau kita press, jadi
kita nggak usah bingung dari mana dulu kita mau press atau mangkas. Jadi cabang atau ranting yang over dulu kita buang semua yang over. Nah, setelah kelihatan baru kita komposisikan, sesuaikan dengan karakter dan komposisi yang sudah ada di sini. Jadi kita tinggal lanjutkan, langsung kita rapikan semuanya secara detail, dan inilah hasilnya. Yang tadi masih amburadul dan sekarang sudah mulai kelihatan ya komposisinya, dan setelah itu kita akan memberi nutrisi tambahan. Kenapa? Untuk memperkompak titik tumbuh yang baru, semuanya harus berbarengan nanti ya, tumbuhnya tuh harus kompak nanti, sehingga akan lebih rimbun lagi nanti, dan daun akan lebih halus lagi dan kompak lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa ke season-season yang lebih wow lagi tentunya. Dan jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe-nya supaya kita berjumpa lagi ke season yang lebih wow lagi. See you!